Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terhadap salah seorang sahabat, "Maukah aku beritahu sebuah surah yang sangat agung, yaitu yang terbesar keutamaannya?" Surat itu adalah Al-Hamdu 7 ayat. Disebut juga Sab'ul Masani atau Quran Azim. Sebagian ahli tasawuf mengatakan bahwa isi kitab-kitab yang terdahulu telah terkandung di dalam Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Fatihah, dan kandungan surah Al-Fatihah terdapat dalam Bismillah, dan kandungan Bismillah terdapat di dalam huruf Ba. Selanjutnya diterangkan bahwa makna huruf Ba adalah penghubung, yaitu segala sesuatu menghubungkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menambahkan bahwa inti Ba adalah titiknya. Titik tersebut bermakna wahdaniyah, sifat kemahasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah, titik merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi kembali. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, adalah memiliki maksud yang menyeluruh, yaitu urusan dunia dan agama. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, surah seperti ini, yaitu Al-Fatihah, tidak pernah diturunkan dalam kitab sebelumnya, baik dalam kitab Taurat, Injil, Jabur, juga tidak terdapat di tempat lain di dalam Al-Quran." Sebagian ulama menyatakan, jika surah Al-Fatihah dibaca dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka akan menjadi obat bagi setiap penyakit, baik duniawi maupun agama, baik zahir maupun batin. Dalam hadis riwayat Daromi Membaihaqi dari kitab Syu'abul Iman, bahwa dari Abdul Malik bin Umair rahmatullahi alaih secara mursal, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di dalam surah Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit." Dalam kitab-kitab sahih dijelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum pernah membaca surah Al-Fatihah lalu meniupkannya kepada orang yang terkena gigitan ular, kalajengking, juga kepada orang yang sakit ayan atau gila. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan hal itu. Diriwayatkan bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah Al-Fatihah lalu meniupkannya kepada Sayyidina Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu dan menyapukannya dengan air liur di tempat yang sakit. Riwayat lainnya menyebutkan, barang siapa hendak tidur kemudian membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, lalu meniupkannya ke seluruh tubuhnya, maka ia akan selamat dari segala bahaya kecuali maut. Di lain riwayat dijelaskan bahwa pahala surah Al-Fatihah seperti pahala 2/3 Al-Quran. Sabda beliau lainnya, "Aku diberi 4 perkara dari hazanah arsy ilahi yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan Al-Kautsar." Dari Syekh Hasan Basri rahmatullahi alaih,
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Fatihah seolah-olah membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang mulia. Suatu riwayat menyebutkan bahwa iblis menangis meratap dirinya dan menaburkan debu di atas kepalanya ketika terjadi 4 peristiwa, yaitu pertama ketika ia dikutuk, kedua ketika ia dicampakkan dari langit ke bumi, ketiga ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, dan keempat ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu pintu langit pada hari ini terbuka yang sebelumnya belum pernah terbuka sama sekali. Dari dalam pintu itu turun malaikat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ini ada satu malaikat turun yang belum pernah turun sama sekali. Malaikat berkata, aku memberimu kabar gembira mengenai 2 nur yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum kamu. Pertama, surah Al-Fatihah, dan kedua, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kedua surah ini disebut sebagai nur karena pada hari kiamat keduanya akan berjalan di hadapan para pembacanya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.